Nah, Ustaz, terkait dengan hewan itu bertasbih, ya, kemudian melakukan istilahnya berarti kan dia bertasbih atas nama Allah, gitu ya. Setelah matinya hewan itu kemana sih Ustaz itu? Apakah dia ada yang masuk surga atau masuk neraka juga? Nah itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Hewan mereka tidak ada kehidupan berikutnya, artinya tidak ada kehidupan akhirat bagi mereka. Jadi kehidupan dunia itu sudah menjadi kehidupan bagi mereka. Kehidupan dunia ini berakhir, maka berakhir pula kehidupan mereka. Nah, siapa yang kemudian akan menempati kehidupan akhirat? Manusia dan jin, ya, dan juga para malaikat, gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka diberikan syariat. Manusia dan jin terutama, mereka diberikan syariat, ditaklif untuk beribadah kepada Allah. Mereka diberikan syariat, diberikan perintah, ya, untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan, kemudian diberikan perintah untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi taklif itu atau pembebanan hukum syariat itu hanya khusus bagi makhluk Allah yang bernama manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang berakal. Jadi mereka makhluk yang berakal. Dan akal itu adalah manatut taklif, ya, manatut taklif. Jadi tempat pembebanan hukum. Ketika makhluk itu diberikan akal, maka dia dibebankan hukum. Ketika makhluk itu tidak memiliki akal, maka tidak ada beban hukum. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah untuk meninggalkan zina, misalnya kan. Tidak ada perintah untuk meninggalkan riba, ya, tidak ada perintah itu. Hewan, tumbuhan, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah untuk meninggalkan zina, tidak ada syariat perkawinan dan seterusnya. Nah, jadi karena tidak ada syariat itu, mereka tidak dibebankan dengan hukum syariat, tidak dibebankan dengan halal dan haram, wajib, sunnah, makruh dan seterusnya. Maka mereka menjadi makhluk Allah yang tidak diberi pahala dan juga tidak diberikan siksa. Artinya tidak ada konsekuensi kehidupan akhirat nanti, ya. Tidak ada yaumul hisab bagi mereka, ya. Artinya amal perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak dihisab karena memang mereka tidak dibebankan hukum syariat, ya. Jadi siapa yang dihisab? Ya manusia yang kemudian mereka sudah dibebankan dengan hukum syariat. Mereka lah yang akan dihisab nanti, ya. Makanya kemudian ada orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka mereka akan mendapatkan hisab yang ringan, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang, atau siapa saja yang kemudian nanti diberikan sahifah atau kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, itu siapa yang dimaksud di situ adalah makhluk berakal. Makhluk berakal itu adalah manusia dan jin. Nah, sementara karena hewan, tumbuhan itu bukan makhluk berakal, maka mereka tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia ini. Tidak ada penghisapan bagi mereka. Sementara misalnya kalau kita dengar dari kisah para nabi, ya, ada untanya Nabi Soleh yang masuk surga, ya, kemudian burung hudhud misalnya kan, ya, disebut sebagai burung surga. Nah, apakah itu berarti menjadi pertanda bahwa hewan itu juga masuk surga? Enggak, itu pengecualian. Nah, di pengecualian, ya, mungkin ada hewan tertentu yang kemudian memang Allah masukkan, ya, Allah masukkan ke dalam surga bukan karena dia diberikan taklif berupa hukum syariat, bukan, ya, tapi itu pengkhususan, pengecualian dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Jadi selebihnya nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Jadi ini hanya kekhususan bagi hewan-hewan tertentu yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, cukup jelas ya. Jadi bagaimana nasib hewan-hewan kita, termasuk kelinci teman-teman, itu bakal kemana ya. Jadi
ya sebetulnya mereka juga bertasbih kepada Allah ya. Meskipun kelinci itu nggak ada suaranya tadi. Semut pun yang nggak ada suaranya dia bisa bertasbih kepada Allah. Tapi bertasbihnya bagaimana tadi sudah saya jelaskan, kita juga nggak tahu seperti apa. Hanya Allah yang tahu seperti itu. Nah makanya buat teman-teman jangan sampai kalah kita dengan hewan. Gitu. Hewan aja bertasbih, kenapa kita enggak gitu ya. Padahal kita ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya kan. Nanti setelah kita meninggal ini, setelah kita hidup ini, setelah kita mati akan dibangkitkan kembali dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sementara hewan tidak, tapi hewan terus-terusan melakukan bertasbih gitu ya. Bertasbih kepada Allah. Jadi ingat jangan kalah sama hewan ya.